إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Sidang Jumat yang semoga selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kita berkumpul di tempat ini pada hari yang mulia ini. Kita mendatangi tempat, salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini. Kita datang menghadirkan hati kita, menghadirkan fikiran kita dan tentunya jasad kita semua. Kita datang menghadiri panggilan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan itu semua menunjukkan kesyukuran kita atas begitu banyak nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita semua. Dan sebagai wujud dari kesyukuran itu, kita perlu menampakkan kesyukuran kita dalam bentuk bersegera, termotivasi untuk selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala apa yang dimurkai, dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Dan itulah hakikat takwa yang sering diperintahkan dan diulang-ulangi pada setiap kali muqaddimah khutbah Jumat. Kita datang pada hari yang mulia ini melaksanakan semua atau bahkan sebagian besar dari tuntunan Jumat. Mudah-mudahan semua itu merupakan komitmen dan kesetiaan kita serta kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas jalan petunjuk ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Salah satu peristiwa yang paling berat yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pada saat itu adalah peristiwa Perang Uhud. Peristiwa Perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriyah. Tahun sebelumnya, kaum muslimin di Perang Badar mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Pada Perang Uhud, fakta yang terjadi terbalik. Begitu berat
ujian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Bagaimana tidak? Pada perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Kepala beliau terluka. Sebagian gigi-gigi beliau sallallahu alaihi wasallam tertanggal, tercabut. Kepala beliau mengucurkan darah. Bagaimana tidak berat? 70 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahid, meninggal dunia pada perang ini. Bahkan di antara para syuhada itu ada sahabat-sahabat terbaik. Ada Hamzah bin Abdul Muttalib, pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus saudara sesusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang begitu gigih membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang syahid ada Mus'ab bin Umair radhiyallahu an wa anis sahabati ajma'in. Seorang sahabat yang tercatat sebagai duta besar pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah untuk mengajarkan pertama kali Islam di kota Madinah yang pada saat itu masih bernama Yasrib. Begitu pula sahabat-sahabat yang lainnya. Pada perang Uhud tersebar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yang menyebabkan sebagian para sahabat merasa lemah dan bahkan sebagian meninggalkan peperangan itu. Makanya sungguh benar ketika Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah hari ya Rasulullah yang paling berat, yang melebihi beratnya hari pada saat engkau berada di perang Uhud? Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, setelah perang itu terjadi, Allah menurunkan ayat-ayatnya. Di antara ayat yang turun pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ayat-ayat Allah yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 139 dan berikutnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin." Ayat-ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan oleh para mufassirin sebagai ta'ziyah, sebagai bela sungkawa kepada apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dialami oleh orang-orang yang beriman bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi takziah, ungkapan duka
yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam ayat-ayat ini, di dalamnya justru memberikan isyarat optimis kemenangan. Allah Subhanahu wa taala pada saat kaum muslimin mengalami ujian yang berat pada perang Uhud, Allah justru mengingatkan pada momentum itu, wala tahinu wala tahzanu. Jangan pernah kalian merasa lemah, wala tahzanu, dan jangan kalian pernah merasa sedih. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Kalian adalah orang-orang yang mulia. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jika kalian benar-benar beriman. Iyam saskum karhun faqad massal qauma karhum misluh. Kalau pada hari ini, kata Allah, pada perang Uhud ini kalian terluka, maka ingat, faqad massal qauma karhum misluh. Pada perang Badar mereka pun merasakan hal yang sama. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan kemenangan dan kekalahan dalam peperangan itu adalah hal yang biasa yang Allah pergilirkan di antara orang-orang yang berperang. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang biasa dalam kehidupan ini. Tapi apa yang menjadi nilai pembeda? Apa yang menjadi value, nilai pembeda yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Nilai pembedanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ujian-ujian yang berat seperti ini, Allah dapat mengetahui siapa di antara kalian yang betul-betul beriman, dan Allah menjadikan peperangan yang seperti ini sebagai caranya Allah untuk memilih para syuhada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan waliyumahhisallahu alladhina amanu. Dan di antara hikmah yang besar dari peperangan ujian yang berat seperti ini adalah tamhis, pembersihan dosa bagi orang-orang yang beriman. Wa yamhaqal kafirin, dan Allah pasti akan membinasakan orang-orang kafir. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pada perang Uhud, ketika Abu Sufyan yang pada saat itu masih musyrik, ketika Abu Sufyan mengatakan yaumun bi yaumi badrin wal harbu sijal. Yaumun bi yaumi badrin, hari ini hari pembalasan seperti yang kami alami pada perang Badar. Wal harbu sijal, dan peperangan itu kemenangan dan kekalahannya Allah takdirkan berganti-ganti. Maka pada kondisi yang seperti itu Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab, jawab. Bahkan Abu Sufyan mengatakan u'lu hubal. U'lu hubal. Hubal itu adalah berhala yang disembah oleh kaum musyrikin di Mekah. Dia mengatakan u'lu hubal. Hubal semakin tinggi, semakin jaya. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Umar bin Khattab untuk menjawab itu. Allahu a'la wa ajal.
Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Lasna sawa, kita tidak sama. Kita tidak sama meskipun pertarungan peperangan itu pada akhirnya ada yang kalah dan ada yang menang. Tapi bagi orang-orang yang beriman, pertarungan yang seperti itu tidak sama. Lasna sawa, qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Qatlana fil jannah, orang-orang yang meninggal di antara kami pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sementara orang yang mati di antara kalian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Itu nilai pembeda yang seharusnya kita rasakan, terutama dalam kondisi-kondisi kita melihat umat kita dalam keadaan lemah. Saudara-saudara kita di Palestina sampai hari ini masih merasakan kesulitan-kesulitan yang sangat besar. Ribuan syuhada, begitu banyak orang yang tersakiti. Para wanita yang kehilangan orang tua, para istri yang kehilangan suami, suami yang kehilangan istri, anak-anak yang yatim piatu. Semua itu adalah ujian berat. Tapi mari kita mengingat, mari kita membangkitkan optimisme kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan agama ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada perjanjian Hudaybiyah, salah satu dari isi perjanjian Hudaybiyah itu secara zahir merugikan kaum muslimin. Salah satu perjanjian dalam perjanjian Hudaybiyah itu dituliskan komitmen perjanjian, kalau ada di antara penduduk Mekah atau orang-orang Mekah, meskipun beragama Islam, datang ke kota Madinah, maka kewajiban Rasulullah untuk mengembalikan orang itu ke kota Mekah. Itu salah satu perjanjian. Sampai-sampai para sahabat mengatakan ini tidak adil. Bagaimana mungkin? Dia telah masuk Islam, datang ke kota Madinah, kemudian harus dikembalikan. Bahkan pada saat itu ada kejadian Abu Jandal. Itu terpaksa dikembalikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia keluar dari kota Mekah dalam keadaan terikat. Tetapi karena perjanjian itu mengatakan seperti itu, akhirnya Abu Jandal dikembalikan kepada kaum musyrikin yang berada di Mekah. Para jamaah sekalian, ketika Umar bin Khattab memprotes itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, bukankah kita alasna alal haq, bukankah kita ya Rasulullah di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Kenapa kita harus berada dalam kondisi hina seperti saat ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjawab pertanyaan Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana Rasulullah wala a'sih wa innahu nasiri. Saya ini adalah Rasulullah dan sekali-kali saya tidak akan bermaksiat kepadanya, dan sesungguhnya Allah pasti memenangkan saya. Para jamaah sekalian, dalam kondisi berat kita harus menanamkan optimisme kemenangan. Jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa capek, jangan pernah merasa kalah. Karena kita ini adalah umat pemenang yang pasti kemenangan itu akan Allah berikan kepada kita. Tapi pertanyaannya, apa kontribusi kita? Apa yang bisa kita lakukan? Ayat-ayat ini mempersyaratkan kemenangan itu datang
kalau kita betul-betul berpegang di atas keimanan kita, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Maka tugas kita hari-hari ini, meskipun kaum muslimin berada dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang lemah, tugas kita hari-hari ini, dan ini merupakan tugas melekat dalam setiap keadaan. Baik kita menang ataupun kita kalah, baik dalam keadaan kita senang ataupun kita berada dalam keadaan duka. Tugas kita memastikan bahwa kita berada pada barisan orang-orang yang selalu berada dalam konsistensi keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam 'alal mab'uts rahmatan lil alamin imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada hari yang mulia ini ada satu waktu di mana doa-doa kita akan dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita pergunakan waktu-waktu yang mulia ini. Kita tidak memiliki kekuatan seperti dahsyatnya kekuatan doa yang Allah berikan kepada kita. Kita perlu berdoa, memperbanyak doa untuk kesalihan pribadi-pribadi kita. Kita perlu memperbanyak doa untuk kesalihan, kebaikan keluarga kita. Doa untuk masyarakat dan negeri kita yang kita cintai ini. Agar Allah berikan kepada negeri ini pemimpin yang adil, pemimpin yang dapat memberikan rasa keadilan yang paling maksimal untuk rakyatnya. Kita perlu memperbanyak doa untuk saudara-saudara kita, kaum muslimin dimanapun mereka berada. Itu hak mereka yang ada pada diri kita masing-masing. Terutama doa-doa kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita di Gaza. Kita perlu memperbanyak doa-doa kita untuk mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gaza. Allahumma arham mautahum. Allahumma arham mautahum. Allahumma arham mautahum. Washfi mardahum wa taqabbal syuhada'ahum. Wa taqabbal syuhada'ahum. Wadawi jarhahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfad qadatal muslimin. Allahumma kfihim syarral asrar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين